Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita besok, kita berdoa dulu di Bismillahirrahmanirrahim. Sehat? Sudah sarapan? Sedikit di rumah? Baik. Bagaimana tadi malam tidurnya ini ya? Orang tuh di rumah sehat-sehat besok. Uangnya yang cukup? Nah, hari ini besok tujuan kita melaksanakan konseling individual adalah untuk menggali pengalamannya Ananda ini tentang perilaku agresif. Tahu itu perilaku agresif? Perilaku agresif adalah perilaku bentuk menyerang orang lain secara kata-kata maupun secara fisik. Kalau menyerang dengan kata-kata orang lain pernah memarahi orang, jarang. Tapi kalau menyerang secara fisik, maksudnya memukul orang sering. Oke. Di SD berapa kali itu di SD? Banyak kali kalau di SD sering sekali kalau di SMP. Kalau kelas 1-nya bagaimana? Sering kalau kelas 2 tidak terlalu. Tapi kalau kelas 3-nya masih. Kalau di SMA berapa kali kita ingat Pak melakukan menyerang orang lain? Kalau di sekolah Pak, satu orang sudah Pak. Satu orang. Kalau di lingkungan sekolah baru satu orang. Karena dalam lingkungan di luar sekolah sering semasa SMA ini. Kira-kira berapa kali kalau di luar? Banyak Pak, ada Pak Bemor. Pak Bemor satu. Banyak Pak. Banyak. Nggak bisa gitu. Biasa aja di Satpamnya siapa? DDI Pak. Satpamnya DDI. Pernah berkelahi dengan Satpam. Pernah berkelahi dengan Pak Bemor juga. Maksudnya Pak Bemor itu alasannya apa? Karena habis. Maksudnya? Nggak sengaja hampir ditabrak. Terus marah Pak Bemornya? Marah Pak. Oh, gitu. Tapi ketika berkelahi dengan mereka itu ada yang melereki, ada yang nangkep. Banyak orang Pak, semuanya di pasar. itu yang melerai kita ya. Yang kita jalani adalah namanya konseling individual dan sifatnya rahasia dan tidak dibagi dengan orang. Apapun nanti hasil pembicaraan kita ini ceritanya itu tidak kita sampaikan ke orang lain. Nah, ini hanya kita berdua. Kira-kira kegiatannya berlangsung ini kira-kira kurang lebih 30 menit nanti ya. Sekarang saya tanya ke Anda, apa yang kita pahami tentang perilaku agresif? Perilaku agresif itu kan perilaku menyerang orang lain. Apakah secara kata-kata, kemudian apakah dengan bentuk perbuatan? Kalau dengan kata-kata bisa kita memaki-maki orang, bisa kita memarahi orang, tapi kalau dalam bentuk perbuatan yang memukul orang, itu yang paling sering memukul di mana biasa kita melakukan tindakan-tindakan di daerah mana sah? Maksudnya di lingkungannya, apakah di sekolah atau di mana? Kalau di sekolah Pak kebanyakan lingkungan Pak kelas itu Pak. Di penengah itu dulu baru, tapi kalau dia tidak memindahkan baru dipukul begitu. Kalau di luar sekolah di mana biasanya kejadiannya? Di pasar, di pelabuhan berkelahi dengan siapa? Dari sekolah lain Pak. Oh, jadi berkelahi di luar, di pasar, di pelabuhan, di mana lagi?
Di hadapan tak ada musuh, kita tidak pernah berhasil mengalahkan perasaan marah itu ketika tetap ada di situ. Kadang begitu Pak, kalau kasihan kali orangnya lagi. Kalau kita merasa kasihan sama orangnya, perasaan kasihan itu Saya bilang, syaratnya apa yang ada pada orang baru kita kasihan? kasihan kalau siang ke kali aja, ini betul nanti datang apa-apanya, repot lagi. Ya, kasihan kenapa sama orang? Kasihan. Kita Pak, kasihan kali nanti kalau misalnya. Karena kalau dipukul kita pukulin orang pasti begitu juga akhirnya Pak, sakit orang yang begini. Kasihan sih karena nanti orangnya sakit itu atau apa itu ya. Sering juga muncul perasaan kasihan itu. Kenapa tidak ini? Kenapa kamu tidak? Maksudnya itu perasaan kasihan yang muncul secara otomatis ya? Kadang juga begitu Pak. Kadang. Kalau mungkin Pak, ini benar Pak. Kadang muncul perasaan kasihannya, tapi kalau jengkelnya lebih dominan muncul, lebih baik kita menghindar di. Begitu kalau sekarang. Sekarang begitu. Dulu enggak. Langsung tombok deh. Masih labil deh. Sekarang saya tanya, pernah merasa kesulitan untuk menahan diri untuk menyerang orang lain? Ya susah deh, kutahan deh Pak, susah kutahan ini. Pokoknya kalau marah kan langsung ikut serang. Kau ternyata perasaan emosi ya? Kalau kita emosi itu besok apa yang kita rasakan? Panas muka apa? Nggak ada gitu Pak, itu saya pikiran kemana langsung hilang perasaan ini. Langsung nggak ada gitu bilang siapa lawan siapa itu baru nggak ada. Langsung hilang perasaan yang lain itu. Yang ada hanya keinginan untuk menyerang orang. Spontan itu dia. Tapi kalau kita lagi emosi seperti itu, biasa kita tersengal-sengal bernapas. Ini caranya. Dan kita sadari juga itu. Biasa ke teman tak ada berkomentar lebih. Marah ke besok, karena merah muka itu. Betul nggak ada juga pernah tegur nggak begitu Pak. Pokoknya marahnya langsung terlampiaskan begitu. Biasanya kalau orang marah itu besok, itu nafasnya tersengal-sengal. Nggak ada gitu kalau begitu Pak. Kita lupakan semua. Saya hanya kasih gambaran ini. Kalau misalnya orang marah itu nafasnya kayak terburu gitu. Kemudian wajahnya biasa itu memerah gitu. Kemudian matanya biasa melebar. Makanya orang kalau marah itu biasanya melotot. Karena pengaruh peredaran darah yang begitu kencang gitu. Karena amarah. Langsung seperti gejala fisik itu langsung membusungkan dada, biasa merasa seperti tidak. Itu reaksi biologis ketika orang marah, misalnya matanya merah, matanya melotot, wajahnya kadang merah, kadang biasa kayak gemetaran gitu. Orang marah biasa kayak gemetaran ya? Tidak pernah kita rasakan. Tapi itu butuh pengamatan ya, rata-rata mungkin orang marah tidak pernah merasakan itu. Tapi ketika orang-orang di luar dapat melihat kita, ketika kita marah, orang biasa lihat, gemetar karena marah sekali. Tidak pernah ada yang menyampaikan lebih besok gemetar marah sekali. Tidak pernah gitu. Kalau orang marah itu biasanya ngomongnya terbata-bata, tidak lancar bicaranya. Lancar sih bicara. Lancar kalau marah Nggak pernah kayak terbata-bata ya. Biasanya kalau orang marah terbata-bata ngomongnya. Sekarang saya tanya ya, ini perilaku agresifnya, perilaku menyerang orang. Dari mana kamu terinspirasinya seperti itu? Apakah kau biasa lihat di televisi? Ataukah di lingkungan keluarga banyak keluarga yang masa ceritanya berani? Hah? Tata sama kakek tak? Kita terinspirasi dari Tata sama kakek. Nggak terinspirasi Tata sama dia. Terinspirasi. Maksudnya mana? Kayak bilang kecil yang begitu. Iya kan terinspirasi namanya, artinya kakek tak masa ge, Tata tak masa ge, kemudian itu yang kemudian menurun ke kita yang kita rasakan. Jadi sikap agresivitas ini atau dalam artian berani basuh ini kita rasakan menurun dari kakek, dari eta ke kita begitu.
Bisa kita mulai praktekkan. Bisa. Duduk dengan tenang gitu. Duduk dengan tenang, nyaman gitu. Lemaskan semua otot dari kepala sampai ke kaki. Lepaskan semua. Sekarang tarik nafas dengan lembut melalui hidung. Hembuskan melalui mulut, kemudian berkata hati kita, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Tarik lagi nafas panjang. Kemudian hembuskan lewat mulut, kemudian berkata dalam hati kita, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Tarik lagi nafas panjang, kemudian mengembungkan perut supaya rongga perut kita terisi dengan oksigen. Kemudian kita hembuskan kembali, hembuskan semua keluar karbon dioksidanya sambil mengucapkan aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Lakukan terus, lakukan terus. Kemudian hembuskan kembali. Tarik terus, tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan kembali. Berkata hati kita, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Semakin sering kita mengulang, semakin lama kita mempraktekkan, ada perasaan tenang, ada perasaan bahagia, ada perasaan ikhlas di dalam batin kita. Tarik nafas panjang sehalus mungkin, kemudian kembangkan perut kita, kemudian hembuskan lewat mulut, berkata dalam hati, aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas. Semakin sering kita mengulang, semakin lama kita praktekkan, muncul perasaan damai, tenang, bahagia, ikhlas dalam hati kita. Itu kemudian yang menolak perasaan amarah, menyerang orang lain, itu kemudian yang menghilangkan perasaan itu. Coba terus kembungkan perut, kemudian hembuskan nafas itu lewat mulut, kemudian berkata dalam hati, aku bahagia, aku tenang, aku ikhlas. Ngantuk juga begitu terus. Mengantuk ya. Karena memang pada saat kita melaksanakan itu namanya pada kondisi tenang seperti ini, gelombang otak kita itu melambat. Karena perasaan tenang kan? Perasaan tenang. Gelombang otak kita berada pada namanya gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa itu besok itu pada saat gelombang otak kita itu melambat. Melambatnya karena kita merasa tenang, damai, bahagia, dan ada lagi gelombang otak lebih bagus lagi dibanding itu, artinya gelombang otak yang theta. Theta nama istilahnya, nah. Theta itu lebih lambat lagi, lebih nyaman. Nah, ketika kita mengatur nafas kita tadi, nafas panjang, kemudian kita hembuskan maksimal keluar, kemudian ada sugesti aku tenang, aku bahagia, aku ikhlas, maka gelombang kita akan beralih dari gelombang otak biasa ke gelombang otak alfa. Nah, kalau gelombang otak kita lagi tenang, lagi nyantai, kepengen tidur seperti itu, kira-kira orang kita bisa marah enggak? Karena kita lagi punya perasaan tenang kan? Jadi disinilah luar biasanya ketika kita sedang marah, langsung kita tarik nafas panjang. Seketika itu tubuh kita kan kebanjiran oksigen. Oksigen itu kan yang beredar. Sekarang saya tanya, dari praktek relaksasi yang kita barusan sekalipun singkat ini, apa yang kita rasakan? Tenang perasaan terus, enak perasaan terus, mengantuk sedikit. Kenapa? Karena gelombang otak kita beralih pada gelombang otak biasa ke gelombang otak alfa. Kenapa dikatakan gelombang ini hanya istilah? Alfa itu adalah gelombang otak di mana situasi kita pada masa itu gelombang kita menjadi tenang. Biasa terjadi pada orang yang lagi diam, ngelamun tanpa melakukan apa-apa gitu, tenang. Nah, kalau dalam keadaan tenang seperti itu, kita kan tidak bisa marah ya. Kita tidak bisa melakukan tindakan agresif karena perasaan kita lagi damai, lagi tenang, lagi nyaman. Jadi yang kita barusan rasakan nyaman, tenang, damai, ngantuk. Kan saya tanya, masih ingat sugestinya barusan apa sugestinya? Aku tenang, aku bahagia, aku tenang. Aku tenang, aku bahagia, aku ikhlasnya. Oke.
partisipasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita dan diri saya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita menutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.